Baik, terima kasih. Halo teman-teman, Pak dosen dan orang-orang yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya adalah Ibnu Zaini Putra Jaha dengan kodenim 2323712013. Saya berasal dari manajemen perusahaan semester 6 kelas A. Dan di sini saya ingin membuat tugas video, yakni tentang manajemen strategi. Jadi apa sih itu manajemen strategi? Jadi manajemen strategi menurut ahli, tepatnya Fred R. David, adalah manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Jadi secara kasar atau sederhana, manajemen strategi adalah proses perencanaan, menjalankan, dan mengevaluasi strategi agar organisasi atau perusahaan itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh mereka itu sendiri. Berikutnya ialah manfaat manajemen strategi. Ada beberapa poin. Yang pertama ialah membantu organisasi menentukan arah dan tujuan jangka panjang, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan, membantu perusahaan memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman, dan terakhir meningkatkan koordinasi antara bagian dalam organisasi. Berikutnya adalah tujuan manajemen strategi. Yang pertama ialah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, meningkatkan keunggulan kompetensi perusahaan, menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Berikutnya adalah tahapan manajemen strategi. Ini ada 3 poin. Yang pertama ialah perumusan strategi atau strategi formulation. Di sini strategi itu ditentukan visi misi tujuannya serta strategi organisasi. Jadi di sini merupakan poin awal mula strategi itu akan dilaksanakan seperti apa. Jadi mereka akan menentukan tujuan visi misi dan lain-lain. Berikutnya ialah implementasi strategi. Jadi strategi yang tadi udah disusun, diatur visi misinya itu diimplementasikan. Mereka dilaksanakan melalui program kerja, kebijakan dan pengalokasian sumber daya. Dan berikutnya ialah evaluasi strategi. Nah, setelah tadi menentukan visi misi dan pengimplementasian pelaksanaan, maka diadakannya juga evaluasi. Seperti itu, mereka berkumpul dan menganalisis apa sih salah, apa sih keunggulan yang ada. Jika ada keunggulan itu mereka akan keep atau mereka akan tahan. Bila perlu mereka bisa kembangkan juga, dan jika ada kesalahan akan mereka perbaiki. Pengambilan keputusan dalam manajemen strategi. Apa sih? Jadi pengambilan keputusan dilakukan oleh manajemen puncak dengan mempertimbangkan berbagai informasi dari lingkungan internal dan eksternal organisasi. Keputusan ini bersifat jangka panjang dan berdampak besar terhadap keberlangsungan organisasi. Baik, kita masuk ke poin kedua, yakni analisis lingkungan internal dan eksternal. Jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama ialah analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal adalah analisis terhadap kondisi di dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja organisasi. Seperti sumber daya manusia, SDM, kualitas karyawan, dan keuangan perusahaan, teknologi, sistem manajemen dan budaya organisasi. Nah, itu semua dalam organisasi atau perusahaan itu. Nah, jika dalam eksternal itu adalah seperti kondisi ekonomi, persaingan pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial masyarakat. Tidak dalam konteks organisasi atau dalam organisasi, tapi di luar organisasi itu sendiri. Berikutnya ialah konsep analisis SWOT. Ya. Jadi SWOT itu merupakan singkatan dari strengths, weakness, opportunity, and threat. Ya. Ini merupakan 4 poin yang sangat-sangat penting. Karena analisis SWOT itu membantu perusahaan untuk mengetahui posisi perusahaan yang di pasar, menentukan strategi yang tepat, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengantisipasi ancaman dari pesaing. Jadi dianalisis itu dari kekuatan, ya, kekuatan dari perusahaan itu seperti produknya yang disukai oleh khalayak umum, dan weakness, kelemahannya seperti kekurangan modal atau keterbatasan biaya lah. Dan opportunity seperti peluang yang akan kita dapatkan dari orang-orang yang menyukai produk kita atau tren. Dan terakhir threat atau ancaman itu seperti pesaing baru yang ingin masuk ke dalam pasar kita, ingin bersaing dengan kita. Oke, kita masuk ke poin keempat, perbedaan strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Ini merupakan 3 poin yang berbeda. Yang pertama ialah strategi tingkat korporasi. Adalah strategi yang dibuat untuk manajemen puncak dengan tujuan menentukan arah dan tujuan keseluruhan perusahaan.
Berikutnya adalah strategi tingkat bisnis. Adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain dalam suatu pasar atau industri tertentu. Fokusnya adalah bagaimana perusahaan bisa menarik pelanggan dan memenangkan persaingan. Dan yang ketiga adalah strategi fungsional atau strategi yang dilakukan oleh setiap bagian atau departemen dalam perusahaan untuk mendukung strategi bisnis dan strategi korporasi. Berikutnya adalah implementasi strategi ya. Implementasi strategi adalah proses pelaksanaan rencana strategi yang telah dibuat agar tujuan organisasi dapat tercapai. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ada 5. Ya. Pertama adalah kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif ini sangat-sangat penting karena dalam suatu tim itu perlu yang namanya orang atau pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan untuk mendepani dan mengayomi anggota-anggotanya agar tujuan organisasi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Berikutnya adalah komunikasi yang baik dalam organisasi. Nah, ini merupakan poin sangat-sangat penting. Komunikasi itu sangat-sangat penting dalam berorganisasi. Karena dengan komunikasi kita bisa tahu apa yang ingin diinginkan oleh pasar, perusahaan, dan lain-lain. Berikutnya adalah sumber daya yang memadai. Nah, sumber daya ini tidak hanya sumber daya manusia juga, tapi sumber daya alamnya juga, sumber daya lain-lainnya. Karena ini berikutnya adalah sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan yang baik ini semua kerja dan semua alur dari strategi ini diawasi agar bisa kita pantau dan kita tahu mana yang menyusahkan dan mana yang memudahkan serta dapat menghindarkan dari ancaman kegagalan juga. Dan yang terakhir ialah budaya organisasi yang mendukung. Budaya organisasi ini bermacam-macam ya, tergantung dengan perusahaan-perusahaan itu masing-masing. Tapi jika budaya organisasi itu sehat, pasti karyawannya juga sehat. Kita masuk ke poin ke-6, peran kepemimpinan dalam manajemen strategi. Jadi, kepemimpinan memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan manajemen strategi karena pemimpin bertugas mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memotivasi seluruh anggota. Pemimpin yang baik mampu menentukan visi, mengambil keputusan strategis, mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan mengatasi masalah yang muncul jika dalam pelaksanaan strategi itu muncul hambatan dan lain-lain. Oke, berikutnya kita memiliki contoh kasus permasalahan dalam perusahaan. Saya akan jelaskan secara gampang kasus yang ada ya, yang bisa saya jelaskan. Oke, misalkan sebuah usaha atau Ibnu di sini, jangan Ibnu lah, ini Doni. Doni itu memiliki sebuah usaha makanan seperti rice bowl ayam. Doni itu mengalami penurunan penjualan karena banyak pesaing baru yang menawarkan harga lebih murah dan promosi yang lebih menarik. Strategi apa yang cocok untuk Doni terapkan dalam kasus bisnisnya ini? Dari sisi penjualan, Doni dapat meningkatkan promosi melalui media sosial seperti Instagram atau WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Dia membuat promo diskon, serta menambah variasi menu agar pelanggan tertarik untuk membeli. Dan berikutnya itu dari sisi SDM atau sumber daya manusia itu sendiri. Pemilik atau Doni perlu melatih karyawan agar bekerja lebih cepat, menjaga kualitas pelayanan, dan memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Ya, sangat-sangat penting sih pelayanan, karena pelanggan itu bertemu dengan pelayannya langsung, bukan dengan pemilik. Kecuali pemiliknya juga turut melayani pelanggan langsung. Berikutnya adalah dari sisi keuangan. Doni harus mengelola keuangan dengan baik, seperti mengontrol biaya bahan baku, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mengatur keuntungan agar usaha tetap stabil. Itu merupakan 3 strategi yang bisa Doni lakukan untuk implementasikan dalam bisnisnya. Karena ini merupakan hal-hal yang perlu diawasi, dimulai dari SDM, keuangan, dan strategisnya. Baik teman-teman, itu tadi merupakan materi pengenalan dari materi manajemen strategi. Untuk luasnya bisa kita dalami lagi ya kalau ini waktu. Jadi sekali saya akan membacakan kesimpulannya. Baik, manajemen strategi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen strategi, perusahaan perlu menganalisis lingkungan internal dan eksternal serta menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selain itu, terdapat strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional yang saling mendukung. Dengan manajemen strategi yang baik, perusahaan dapat bersaing dan mencapai tujuan strategi efektif.
Baik teman-teman, itu tadi merupakan tugas video ya. Ya, karena kami dibatasi hanya baru 5 menit, tapi saya rasa ini akan lebih dari 5 menit. Dan saya meminta maaf untuk itu. Terima kasih telah menonton. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini. Adios, sporty sportena.